Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan di sore hari ini mempertemukan kita kembali dalam rangka kajian ilmiah membahas ringkasan sirah nabawiyah. Diganti? Enggak. Iya. Tape diganti dulu enggak apa-apa. Udah dimatikan. Udah dimatikan. Hah? Iya. Nanti anaknya sendiri. Sudah. Masuk suaranya? Masuk. Masuk. Tayyib. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bait yang ke-64. Berkata An-Nazim rahimahullah ta'ala, wa binti Jahshin thumma badril maw'idi wa ba'daha al-ahzabu fasma' wa'dudi. Dan Zainab bintu Jahash, kemudian terjadi perang Badar al-Mau'id, Badar yang dijanjikan, dan setelahnya terjadi perang Ahzab. Maka dengar dan hitunglah jumlah peperangan yang diterjuni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta urutan kejadiannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di bait ke-64 ini An-Nazim menjelaskan tentang pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya,
yaitu dengan Zainab bintu Jahash. Zainab bintu Jahash. Setelah pernikahan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Salamah, yang juga sebelumnya beliau sallallahu alaihi wasallam juga menikah dengan Zainab bintu Khuzaimah. Nah, setelah Zainab bintu Khuzaimah meninggal dunia, beliau menikah dengan Ummu Salamah, lalu dilanjut dengan Zainab binti Jahash. Jadi ada dua nama Zainab di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Zainab bintu Khuzaimah, dan beliau meninggal dunia semasa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua Zainab bintu Jahash, dan beliau masih hidup sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bacakan penjelasan dari Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu taala tentang bait yang ke-64 ini. Beliau mengatakan wa binti Jahshin. Ketika An-Nazim Imam Ibn Abil Is mengatakan binti Jahsh, ay wa tazawwaja alaihi salatu wassalam Zainab bint Jahsin al-Asadiyah radhiyallahu anha. Itu beliau alaihi salatu wassalam menikahi Zainab binti Jahsh dari Bani Asad. Fi sanati rabi'ati fi qaulin nazimi rahimahullahi wa akharin, pada tahun keempat Hijriah menurut pendapat dari An-Nazim dan juga yang lainnya. Waqila, ada pula yang mengatakan sanatu thalathin atau sanata thalathin. Nabi SAW menikah dengan Zainab binti Jahash pada tahun ketiga. Wa qila sanata khamsin, ada pula yang mengatakan tahun kelima. Wa nazala bisababiha ayatul hijab, dan dengan pernikahan Nabi SAW dengan Zainab ini turunlah ayat hijab. Wa kanat qablahu inda maulah Zaid ibni Harithah, dan sebelum menikah dengan Nabi SAW, maka Zainab ini adalah istri dari bekas budaknya Nabi yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Wa fiha nazalat, maka di dalamnya turunlah ayat dalam surat Al-Ahzab ayat ke-36, falamma qadha Zaidun minha watara zawwajnakaha. Maka tatkala Zaid telah menunaikan atau telah menyelesaikan urusan pernikahannya dengan Zainab, maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, nikahkan dirimu wahai Muhammad dengannya. Baik, ayat ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama kita adalah ayat satu-satunya yang menyebutkan nama seorang sahabat radhiyallahu taala anhu. Padahal di antara sahabat itu banyak sekali yang namanya dikenal lebih afdal, lebih mulia, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun menyebut nama mereka. Bukan sifat, bukan kejadian atau apapun itu. Ya, kalau sifat mungkin banyak kita jumpai pada ayat-ayat yang lain. Sababun nuzul juga sama, mungkin kita jumpai pada ayat yang lain terkait dengan person sahabat. Tapi kalau nama sahabat disebut dalam Al-Quran, maka wallahu a'lam bishawab satu-satunya adalah Zaid bin Harithah.
Jadi nama sahabat yang diabadikan di dalam Al-Quran adalah Zaid bin Harithah. Falamma qadha Zaidun minha watara. Maka ketika Zaid telah menyelesaikan urusan pernikahannya dengan Zainab, maka Zainab pun dinikahkan oleh Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dan pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zaid ini termasuk di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwasanya anak angkat itu tidaklah seperti anak kandung. Zaid bin Harithah bekas budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diangkat menjadi anak. Dan di zaman jahiliyah anak angkat itu dianggap sama persis sebagai anak. Oleh karena itu orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik Quraisy itu mempertanyakan atau bahkan menggugat pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab pada awalnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awalnya juga khawatir kalau sekiranya dia menikahi Zainab, nanti apa kata orang? Kenapa? Karena Zainab itu mantunya sendiri, tapi dari anak angkat. Jadi Nabi masih memperhatikan dan mempertimbangkan apa kata orang-orang kalau sekiranya mereka tahu Muhammad telah menikahi menantunya sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kalau menantu itu dari anak angkat, maka itu bukan mahram bagi orang tua angkatnya. Apa artinya bukan mahram? Berarti bukan wanita yang haram untuk dinikahi. Artinya apa? Halal untuk dinikahi. Ya. Jadi Zaid bin Harithah itu anak angkatnya Rasulullah, menikah dengan seorang wanita yang bernama Zainab. Maka Zainab ini bukan mahram dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mempertegas hal ini dengan apa? Mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi Zainab, untuk menunjukkan bahwasanya istri dari anak angkat itu bukan mahram, sehingga halal untuk dinikahi oleh mertua angkatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang menikahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab, bukan wali dari keluarga Zainab. Taib. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, fakana alladhi zawwajaha minhu Rabbul alamin tabaraka wa taala. Dan yang menikahkan beliau dengan Zainab adalah Rabbul alamin, Allah tabaraka wa taala. Kama thabata fi sahih al-Bukhari, sebagaimana yang telah tetap di dalam sahih al-Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Zainab bint Jahsh kanat tafkharu ala azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Zainab binti Jahsh itu merasa bangga dibandingkan dengan istri-istri Nabi yang lain. Taqul, beliau mengatakan, zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allah taala min fawqi sab'i samawat. Kalian itu dinikahkan oleh keluarga-keluarga kalian. Jadi Zainab berbicara kepada istri-istri Nabi, ya, Nabi menikahi kalian dengan wali dari keluarga-keluarga kalian, sedangkan Allah Subhanahu wa taala lah yang menikahkanku dengan beliau dari langit yang ketujuh. Dan di sini ada faedah dalam masalah akidah yang luar biasa, apa itu? Keyakinan seorang ummahatul mukminin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas langit yang ketujuh. Min fauqi sab'i samawat, di atas langit yang ketujuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan di mana-mana, bukan di hati kita,
Tetapi Allah Subhanahu wa taala zatnya ada di atas langit yang ketujuh. Adapun penglihatan Allah, pendengaran Allah, pengawasan Allah, inilah yang ada bersama kita. Naam. Wa kanat awwala nisa'ihi luhuqan bihi, dan Zainab pula adalah wanita atau istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali menyusul beliau. Apa artinya? Menyusul beliau apa artinya? Wafat. Wanita atau istri yang wafat sepeninggal Rasulullah SAW adalah Zainab. Di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling duluan yaitu meninggal sepeninggal Nabi SAW adalah Zainab binti Jahash. Naam. Fafi sahihain, dan di dalam sahihain Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asra'ukunna lihaqan atau lahaqan bi atwalukunna yadan. Di antara kalian wahai istri-istriku, yang paling pertama kali menyusul diriku adalah yang paling panjang tangannya. Qalat, Aisyah mengatakan, fakunna yatatawalna ayyatuhunna atwalu yadan. Maka kami pun berkumpul lalu kita melihat, menjulurkan tangan-tangan kami, siapakah yang paling panjang tangannya. Qalat, Aisyah mengatakan, fakanat adwaluna yadan Zainab. Maka tangan yang paling panjang di antara kita adalah tangannya Zainab. Li'annaha ta'malu biyadiha wa tasaddaq. Karena beliau itu bekerja dengan tangannya dan bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Apakah panjang tangan di dalam hadis ini bisa bermakna yaitu zahir, bisa bermakna hakiki atau majazi, atau dua-duanya? Ya, secara fisik memang tangannya Zainab itu yang paling panjang, dan secara maknawi Zainab adalah wanita yang paling gemar bersedekah dan paling gemar untuk bekerja. Maksudnya mengurusi pekerjaan rumah. Wallahu alam bissawab. Dari sini ada sedikit faedah pula yang bisa kita ambil pelajaran. Beda negeri, beda budaya, bisa beda makna. Apa itu? Panjang tangan. Kalau di negeri kita artinya apa? Suka mencuri, ya kan? Orang itu panjang tangannya. Oh, hati-hati. Tapi kalau di dalam budaya Arab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, atwaluhunna yadan, orang yang paling panjang tangannya adalah orang yang paling gemar bersedekah. Kalau di sini apa? Ringan tangan, ya kan? Ringan tangan. Di sini orang yang paling mudah membantu, mudah sedekah adalah ringan tangan. Kalau dalam budaya Arab itu panjang tangan. Nah, jadi kita jangan salah ya, hati-hati. Zainab itu wanita yang panjang tangannya. Kalau dibawa kepada makna bahasa Indonesia, masa istri Nabi itu orang yang gemar mencuri? Nah, ini keliru. Keliru di dalam memaknai. Jadi lebih baik ketika kita menjumpai teks hadis dan ternyata Zainab adalah wanita yang paling panjang tangannya, beri keterangan. Panjang tangan artinya apa? Suka bersedekah. Taib. Kemudian berkata An-Nadim, summa badril mau'idi, kemudian perang Badar yang dijanjikan. Jadi setelah Nabi SAW menikah dengan Zainab binti Jahash, terjadilah perang Badar yang dijanjikan. Syekh Abdul Razak hafizahullah berkata, ai thumma ghazwatu badril mau'id, kemudian setelah itu terjadilah perang Badar yang dijanjikan. Dinamakan Badr Mau'id karena memang ada perjanjian
antara Abu Sufyan setelah perang Uhud dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu di Badar. Wa tusamma Badrul Akhirah, dan Badar Mau'id ini juga dinamakan dengan Badar yang terakhir. Li'annal ghazawati allati tata'allaqu bi Badrin thalathun, karena peperangan yang terkait dengan Badar itu ada 3 kali. Al-ula, Badar yang pertama, Badar kecil. Wal kubra, yang kedua adalah Badar kubra, Badar besar. Dan yang ketiga adalah wal akhirah, Badar terakhir. Badar terakhir, atau dalam ungkapan yang disebutkan oleh An-Nazim, Badar yang dijanjikan, Badrul Mau'id. Ya, Badrul Mau'id. Wa yuqalu laha Badrul Mau'id. Dan dinamakan pula Badrul Mau'id. Kenapa dinamakan Badrul Mau'id? Al-Mau'id sendiri artinya apa? Yang dijanjikan. Li'annahum tawa'adu ilaiha ba'da Uhudin, karena mereka kaum muslimin dan orang-orang musyrik Quraisy saling berjanji untuk bertemu kembali di Badar setelah perang Uhud. Ya, dan ini sudah kita sampaikan saat penjelasan tentang perang Uhud. Di akhir pertemuan Nabi SAW dengan Abu Sufyan, mereka berdua saling menantang untuk ketemuan di Badar. Nah, sekaranglah kejadiannya, dan sekaranglah ditunaikannya janji tersebut. Perang Uhud tahun ke-3 Hijriah, dan perang Badar Mau'id ini tahun ke-4 Hijriah, tepatnya di bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban tahun ke-4 Hijriah. Belum genap setahun ya, tapi sudah masuk hitungan setahun. Wa dhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil mau'id. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi menuju Badar di tempat yang dijanjikan. Wa baqiya 8 layalin. Beliau menetap di sana selama 8 hari. Wa kharaja kuffaru Quraisy min Makkah. Dan orang-orang kafir Quraisy keluar menuju Makkah bi qiyadati Abi Sufyan, dipimpin lagi oleh Abu Sufyan, hatta nazalu majannah min nahiyati Dhahran, hingga akhirnya ketika mereka singgah di Majannah, nama tempat yang ada di sisi Dhahran, thumma badalahu ruju', kemudian mereka berubah pikiran, akhirnya mereka kembali ke kota Mekah. Faqala, Abu Sufyan berkata, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, innahu la yuslihukum illa amun khasib tar'auna fihi syajar wa tashrabuna fihi laban. Wahai orang Quraisy, sesungguhnya yang menjadikan kalian itu lebih baik kalau tahun itu adalah tahun yang subur, yang makmur. Kalian merawat pepohonan dan kalian bisa minum susu-susu sapi. Fa inna amakum hadza mujdib, sedangkan tahun kalian saat ini adalah tahun yang tandus, tidak subur. Wa inni raji'un farji'u, dan aku ingin kembali, maka kembalilah kalian. Faraja'al musyrikuna, maka orang-orang musyrikin pun juga kembali. Ya. Jadi ternyata sama sekali tidak ada pertemuan antara kedua kubu. Nabi SAW sudah berada di Badar menunggu mereka, sedangkan orang-orang musyrik Quraisy baru sampai di tempat yang bernama Dhahran, masih jauh itu ya. Itu mengurungkan niatnya. Ya, Allah yang membolak-balikkan hati. Kalau alasannya Abu Sufyan, ya kondisinya nggak enak ini. Kalau kita perang di saat tidak subur, di saat gersang, di saat sulit makanan, ini kondisi yang tidak ideal. Tapi kalau sedang subur-suburnya, maka kita bisa leluasa untuk berperang.
maka dia pun ingin kembali. Dan ia pun juga memerintahkan orang-orang Quraisy yang lain untuk kembali. Akhirnya tidak terjadi peperangan. Bahkan tidak terjadi pertemuan sedikit pun antara kedua belah pihak. Namun cukuplah ini diabadikan di dalam sejarah sebagai salah satu perangnya Rasulullah SAW. Karena apa? Karena Nabi SAW sudah keluar dari kota Madinah dan berada di Badar. Jadi ini sering kita ulang, sering kita sampaikan. Banyak kejadian-kejadian tidak terjadi kontak fisik, tidak terjadi peperangan, pertumpahan darah sama sekali, tapi kok disebut perang? Iya, karena Nabi SAW sudah bersiap keluar dari kota Madinah sampai di tempat tujuan. Apapun yang terjadi, maka itu sudah dicatat sebagai sebuah perang. Ya, sesuai dengan namanya. Sebagaimana yang pernah kita bahas, ada namanya perang Sawiq, perang adonan roti. Ya, tidak terjadi pertemuan antara Nabi SAW dengan pasukan Quraisy. Nabi hanya menemukan apa? Tumpahan bahan-bahan adonan roti yang sengaja dibuang oleh orang-orang Quraisy agar mereka bisa lebih cepat melaju pulang ke kota Mekah. Jadi Nabi nggak ketemu musuh sama sekali, hanya menjumpai apa? Barang-barang atau makanan-makanan mereka, adonan roti. Tapi sudah disebut sebagai suatu perang. Dan karena ini identik dengan Sawiq, adonan roti, maka nama perangnya pun diantaranya dinamakan dengan perang Sawiq. Ghazwatu as-Sawiq. Ya. Baik. Wa ba'daha, kemudian setelahnya. Setelah apa? Perang As-Sawiq. Afwan, enggak perang As-Sawiq. Perang Badar Al-Mau'id. Badar yang dijanjikan, Badar yang terakhir dan Badar yang ketiga. Ai ba'da ghazwati Badr al-Mau'id ghazwatul Ahzab, terjadilah perang Ahzab. Wa tusamma aidan ghazwatul Khandaq, dan dinamakan pula dengan perang Al-Khandaq. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi perang ini memiliki dua nama, yang masing-masing nama menjelaskan hakikat yang terjadi. Yang pertama perang Ahzab. Al-Ahzab itu bentuk jamak dari Al-Hizb. Dan Al-Hizb itu maknanya golongan. Berarti kalau Al-Ahzab artinya golongan-golongan. Dan sesuai dengan namanya, benarlah terjadi peperangan ini dihadiri oleh berbagai macam golongan, terdiri dari kaum muslimin sendiri, lalu orang-orang Quraisy, lalu sekutu-sekutu mereka, lalu orang-orang Yahudi. Jadi berbagai macam kelompok dan golongan kumpul di satu peperangan. Bedanya Rasulullah SAW, kaum muslimin itu hanya satu golongan, melawan banyak golongan, banyak kelompok. Makanya dinamakan perang Al-Ahzab, dinamakan perang golongan-golongan. Yang kedua, perang Al-Ahzab ini juga populer dengan nama perang Khandaq. Apa Khandaq? Parit, selokan. Karena memang yang terjadi di saat perang ini, beliau sallallahu alaihi wasallam memakai strategi membuat parit, membuat selokan yang cukup dalam, lebar dan panjang. Tujuannya untuk menghadang orang-orang musyrik
dan sekutu-sekutu mereka agar tidak leluasa untuk menyerang kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Qala Ibnu Katsir fi kitabil fusul, fi kitabihi al-fusul. Al-Imam Ibnu Katsir berkata di dalam kitabnya Al-Fusul fi Siratir Rasul, allati ibtalallahu fiha ibadahu al-mu'minin. Perang ini adalah perang di mana Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya yang beriman. Wa zalzalahum, dan juga mengguncang mereka. Allah memberikan guncangan, cobaan kepada orang-orang yang beriman. Wa thabbatal imana fi qulubi awliyaihi, dan Allah juga memberikan ketetapan keimanan di dalam hati wali-walinya. Wa adhara ma kana yubtinuhu ahlun nifaq, dan Allah juga menampakkan apa yang telah disembunyikan oleh orang munafik. Wa faddahahum wa qarra'ahum, lalu Allah membongkar dan mencela mereka. Thumma anzala nasrahu wa nasara abadahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya dan memberikan pertolongan kepada hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan Allah pula lah yang menghancurkan kelompok-kelompok tersebut, golongan-golongan orang-orang kafir tersebut sendirian. Wa azza jundahu, Allah lah yang memuliakan pasukannya. Wa raddal kafarata bighaizihim, dan Allah mengembalikan yaitu orang-orang kafir dalam keadaan murka. Jadi orang-orang kafir setelah perang Khandaq ini dalam kondisi murka. Ya. Wa waqal mu'minina syarra kaidihim, dan Allah masih menjaga orang-orang yang beriman dari keburukan makar orang-orang kafir. Wa dzalika bi fadlihi wa mannihi, yang demikian itu karena karunia dan keutamaan Allah. Wa harrama alaihim syar'an wa qadran an yaghzu al-mu'minina ba'daha, dan Allah juga mengharamkan kepada mereka orang-orang musyrikin Quraisy khususnya, baik secara syar'i maupun secara takdir, apa itu, melarang mereka, mengharamkan mereka untuk memerangi kaum mukminin setelahnya. Artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah perang Ahzab ini tidak ada lagi peperangan yang dimenangkan atau yang didominasi oleh orang-orang musyrik Quraisy. Ya, jadi Imam Ibnu Katsir tidak mengatakan tidak ada perang setelah ini. Tidak. Perang itu masih ada. Setelah perang Khandaq masih ada beberapa peperangan. Tapi yang dimaksud di sini adalah Allah mengharamkan kemenangan dari orang-orang musyrik Quraisy atas kaum mukminin, yang menunjukkan kepada kita bahwa setelah perang Ahzab ini laju kaum muslimin itu lebih mudah lagi. Dan kalau bisa kita simpulkan, ya, yang paling berat ujian peperangan Nabi SAW itu saat perang Uhud. Saat perang Uhud itu ujian yang paling berat. Setelah itu landai sedikit, lalu diuji lagi dengan perang Khandaq. Ya, yang bisa dikatakan ini diantara perang urat syaraf yang paling mengerikan. Kalau perang fisik, perang Uhud. Karena benar-benar Nabi SAW itu berhadapan dengan musuh, hampir terbunuh dalam kondisi yang sangat genting secara fisik, ya. Tapi kalau secara pemikiran, secara yaitu ketenangan jiwa, yang sangat mengganggu adalah perang Khandaq. Ya, sampai-sampai Nabi SAW dan para sahabat itu pernah tertunda untuk mengerjakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya gara-gara ini. Meskipun secara serangan fisik tidak ada atau tidak besar, tetapi serangan secara batin, secara mental ini luar biasa. Ya, saat perang Khandaq. Nah, setelah itu cenderung
kaum muslimin yang mendominasi peperangan-peperangan yang ada. Nah, bal ja'alahumul maghlubin, bahkan Allah menjadikan orang-orang kafir setelah itu kalah. Wa ja'ala hizbahumul ghalibin, dan Allah menjadikan golongannya sebagai orang-orang yang menang. Walhamdulillahi rabbil alamin, maka segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Wa kanat sanata khamsin fi syawwaliha ala sahih fi qawlai ahli al-maghazi was siyar, dan perang Khandaq ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah di bulan Syawal menurut pendapat yang sahih dari dua pendapat ahli peperangan. Wa huwa ma sahahahu aidan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah wa dzakara syawahida ala dzalik. Dan ini pula yang disahihkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim, dan beliau menyebutkan beberapa penguat-penguatnya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang masyhur dan yang lebih kuat insyaallah, perang Khandaq ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah di bulan Syawal. Ya, di bulan Syawal. Jadi 1 tahun atau ya 1 tahun lebih ya setelah perang Badr Mau'id. 2 tahun setelah perang Uhud. Ya. Dan urut-urutan perang ini ya harap diperhatikan ya, setidaknya kita memahami secara global. Jangan sampai salah dalam mengurutkan, karena sejarah ini tidak bisa istilahnya salah, tidak bisa kira-kira, karena itu pasti. Kalau salah berarti memang kita tidak tahu. Ya. Taib. Kemudian min ahli ilmi man yara annaha kanat fi sanati rabi'ah min al-hijrah, minhum Musa ibn Uqbah wa ibn Hazm, wa qala bila syak wa huwa ikhtiyarun nazim rahimahullah, wa sayati aidan isyaratuhu ila hadzal khilaf. Ya, dan di antara para ulama ada yang memilih pendapat perang Khandaq ini terjadi pada tahun ke-4 Hijriah. Termasuk di antaranya Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perang Khandaq ini termasuk di antara perang yang vital, yang patut untuk kita berbicara atau membahasnya cukup dalam ya. Jadi mungkin pembahasan tentang perang Khandaq ini akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, akan bersambung. Namun sebelumnya kita bacakan dulu penjelasan yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala secara global. Baru setelah itu kita akan membahas secara rinci dari kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wa kana sababu ghazwatil Khandaq. Nih pembahasan pertama dari Syekh Abdul Razak. Dan sebab terjadinya perang Khandaq. Ya, ini sering dibawakan oleh para ahli sejarah. Perang ini terjadi karena apa? Apa pemicunya? Bagaimana kisah awalnya? Masing-masing perang itu ada motif-motifnya. Contoh perang Badar. Awalnya gimana? Nabi ingin menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan. Perang Uhud, Nabi ingin untuk apa? Meladeni tantangan dari Abu Sufyan yang datang ke kota Madinah. Yang sebelumnya itu adalah acara balas dendam mereka setelah kekalahan di perang Badar. Ya, perang Khandaq ini juga ada sebabnya. Wa kana sababu ghazwatil Khandaq anna nafaran min Yahudi Bani Nadhir. Bahwasanya sekelompok orang dari Yahudi Bani An-Nadhir. Yahudi Bani Nadhir
yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, mereka adalah kaum Yahudi kedua yang diusir oleh Nabi SAW dari kota Madinah. Nah, kalau perang Bani Nadir ada yang ingat nggak? Apa sebabnya? Ada yang ingat nggak? Apa sebab terjadinya perang Bani Nadir? Selalu ada kaitannya dengan masa lalu, masa sebelumnya. Karena Nabi SAW itu sebenarnya awal sekali itu ya. Tapi ringkasnya perang Bani Nadir terjadi karena Yahudi Bani Nadir berencana ingin membunuh Rasulullah SAW setelah beliau mendatangi mereka untuk meminta bantuan pembayaran tebusan, pembayaran diat atas pembunuhan yang terjadi pada dua orang yang terikat perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Ya, benar tadi dikatakan ada dua orang musyrik yang terbunuh dalam kondisi yang salah. Itu pun ada motifnya. Kenapa dua orang musyrik ini dibunuh? Apa sebabnya? Karena salah seorang sahabat yang selamat dari pembantaian dalam tragedi Bi'r Ma'unah itu apa? Marah. 70 sahabat Nabi tewas, padahal mereka itu adalah para hafidz Quran, para penghafal Al-Quran. Salah seorang di antara mereka selamat, lalu bertemu dengan dua orang musyrik di bawah pohon. Karena saking marahnya, dua orang musyrik ini dibunuh. Ternyata ini kesalahan, karena dua orang musyrik ini terikat perjanjian damai perlindungan jiwa oleh Nabi SAW. Jadi dua orang musyrik ini bukan mereka yang ikut membunuh para penghafal Quran dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Jadi dua orang ini dua orang yang tidak punya salah. Akhirnya apa? Terbunuh. Nah, di antara kewajiban yang harus ditunaikan harus membayar apa? Tebusan, diat. Satu orang 100 ekor unta, dua orang berarti apa? 200 ekor unta. Nah, ketika Nabi SAW meminta bantuan kepada Yahudi Bani Nadir, karena ini termasuk di antara poin perjanjian yang dikenal dengan Piagam Madinah. Di antara poin-poin perjanjian antara Nabi SAW dengan orang-orang Yahudi adalah saling bantu-membantu kalau ada di antara mereka yang membutuhkan bantuan. Tidak boleh saling perang, tidak boleh saling memusuhi, harus menjaga ya kondisi kota Madinah. Dan kalau ada di antara mereka Yahudi maupun kaum muslimin yang butuh bantuan, maka yang lain harus membantu. Datanglah Nabi ke benteng mereka meminta bantuan sumbangan untuk pembayaran diat. Maka mereka menyanggupi, cuman mereka meminta waktu. Duduklah di sini wahai Muhammad, kami akan persiapkan bantuan tersebut. Ternyata mereka khianat. Ketika mereka kumpul-kumpul, gimana ini? Ada Muhammad minta bantuan. Siapa di antara kita yang berani mengambil penggiling gandum ini, lalu naik ke atas atap, lalu lemparkan dari atas ke Muhammad? Ternyata ada di antara mereka yang berani. Saya melakukannya. Namun Allah lebih dahulu menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril, memberitahukan rencana buruk mereka. Gak pakai lama, Nabi langsung bergegas meninggalkan benteng Bani Nadir. Setelah itu Nabi mengepung mereka. Setelah itu mereka terusir. Nah, ini kisah awalnya. Jadi Yahudi Bani Nadir sudah terusir dari kota Madinah. Dan ini diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Hasyr. Sampai dikatakan surat Al-Hasyr itu adalah surat Yahudi Bani Nadir. Nah, kembali kepada pembahasan kita tentang perang
Khandaq ini. Jadi Yahudi Bani Nadir yang sudah terusir, yang nanti ini juga ada lanjutannya ya. Ada lanjutannya. Apa itu? Mereka terusir dan mereka menetap di tempat yang bernama Khaybar. Nanti ada lagi perang Khaybar. Ya. Tapi ini satu-satu dulu. Nah, beberapa orang dari pemimpin Yahudi Bani Nadir alladzina ajlahum an Rasulullah SAW minal Madinati ila Khaybar, yang telah diusir oleh Nabi SAW dari Madinah menuju Khaybar, kharaju ila Quraisyin bi Makkah. Mereka ini datang kepada orang-orang Quraisy di Mekah. Fa'allabuhum ala harbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengompori, menghasut orang-orang Quraisy untuk kembali memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wa'aduhum fi nahwi atau wa wa'aduhum min anfusihim an-nasra fa'ajabuhum. Dan orang-orang Yahudi Bani An-Nadir ini juga menjanjikan kepada orang-orang musyrik Quraisy bahwa mereka akan menolongnya. Fa'ajabuhum, maka orang-orang Quraisy pun menyambut hasutan tersebut. Tsumma kharaju ila Ghatafan. Lalu orang-orang Yahudi Bani Nadir ini keliling lagi mencari dukungan untuk menghasut kelompok-kelompok yang ada. Mereka pergi ke Ghatafan. Di antara Bani besar juga, suku besar juga yang berbeda tempat dengan orang-orang Quraisy di Mekah, ada Bani Ghatafan. Ya, fada'auhum fa'ajabuhum aidan. Orang-orang Yahudi ini menghasut mereka, maka Bani Ghatafan pun memenuhi permintaan orang-orang Yahudi tersebut. Wa kharajat Quraisyun wa qa'iduhum Abu Sufyan bin Harb. Maka orang Quraisy pun keluar dari kota Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Wa ala Ghatafan Uyainah bin Hisn. Adapun pemimpin dari Bani Ghatafan adalah Uyainah bin Hisn. Kulluhum fi nahwi 10,000 rajulin. Perhatikan jumlahnya ya. Mereka semua terkumpul dalam 10.000 pasukan. 3 kali lipat lebih banyak dari perang Uhud. Bahkan 3 lebih. Jadi semakin kesini jumlah pasukan perang semakin banyak. Dari perang-perang besar ya, dari perang-perang besar. Dan perang besarnya Nabi itu kalau bisa kita simpulkan cuma 3. Badar, Uhud, Khandaq. Terutama melawan orang-orang musyrik Quraisy. Ya, perang besar itu perang yang menegangkan, bukan perang dari segi jumlah, dari segi korban dan lain sebagainya, tapi perang yang menegangkan, perang yang vital bahasa kita. Karena setelah perang ini ada perubahan kondisi, ada perubahan dinamika kekuatan, ada pengaruh eksternal. Jadi bukannya selesai perang selesai, tidak. Ya, perang Badar contohnya, setelah perang Badar orang-orang musyrik yang ada di kota Madinah akhirnya masuk Islam demi menyelamatkan jiwa. Karena mereka kan wait and see, lihat kondisi. Kalau Rasul SAW kalah saat perang Badar, mereka menampakkan eksistensinya untuk kembali menguasai kota Madinah. Tapi ternyata Allah menangkan Rasul SAW, sehingga mereka apa? Mengambil langkah lain. Mereka pura-pura masuk Islam. Jadilah mereka orang-orang munafik. Ya, jadi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Perang Badar pasukannya Quraisy berapa? 1.000. Perang Uhud 3 kali lipatnya berapa? 3.000. Perang Khandaq 3 kali lipat lebih, 10.000. Dan di antara jumlah yang insya Allah cukup mudah dihafal. Perang besar ada 3, dan masing-masing jumlah pasukan Quraisy itu 3 kali lipat lebih banyak antara satu perang besar ke perang besar lainnya. Taib. Falamma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimasirihim ilaihi.
Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar perjalanan mereka menuju kota Madinah, amaral muslimina bihafri khandaqin, maka beliau memerintahkan kaum muslimin untuk menggali parit, menggali selokan, yahulu bainal musyrikin wa bainal Madinah, yang akan menghalangi orang-orang musyrik untuk masuk kota Madinah. Wa kana dzalika bi isyarati Salman Al-Farisi, dan ini sesuai dengan saran dari sahabat Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia. Jadi orang-orang Persia punya strategi perang itu menggali parit. Maka ini diadopsi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan dalam urusan dunia kita boleh mengambil dari orang-orang kafir selama tidak ada larangan. Ya, termasuk strategi ini yang nanti orang-orang Quraisy sendiri mengakui ini bukan perangnya orang Arab cara gini nih. Apa? Buat selokan, buat parit, ini bukan cara orang Arab berperang ini. Tapi ternyata efektif bagi kaum muslimin. Ini diantara strategi yang jitu, dan ternyata ini diadopsi dari orang-orang kafir, nggak ada masalah. Nah, fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar. Keluar itu meninggalkan jantung kota menuju tempat yang akan menjadi tempat bertemunya dua pasukan itu dengan dibatasi oleh parit. Wa ja'alu dhuhurahum ila sal'in, dan Nabi SAW dan para sahabatnya menjadikan punggung-punggung mereka itu di hadapan celah-celah gunung. Ya. Wa amara Rasulullah SAW bin nisa wa dharari, dan Rasulullah SAW memerintahkan para wanita dan anak-anak kecil, faju'ilu fi atamil Madinah, untuk ditempatkan di benteng-benteng yang ada di dalam kota Madinah. Jadi anak kecil diamankan beserta istri-istri atau wanita-wanita di benteng-benteng yang ada. Wastakhlafa alaihim ibna Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang menjadi muazzinnya Rasulullah, yang memiliki keistimewaan dengan hilangnya penglihatan, itu menjadi apa? Pemimpin sementara di kota Madinah. Karena Nabi sudah berkonsentrasi dengan pasukan di perbatasan kota Madinah, maka jantung kota Madinah harus dipimpin oleh orang lain, dan Nabi menjadikan Abdullah bin Ummi Maktum sebagai pemimpin di kota Madinah. Taib. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, jadi Nabi SAW memilih strategi ini karena kondisi yang ada. Apa itu? Pasukan yang terkumpul, nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita ulang lagi, itu jumlahnya cuma sekitar 3.000. Dan lagi-lagi perbandingan antara satu perang dengan perang yang lain kurang lebih 3 kali lipat, baik orang-orang musyrik maupun kaum muslimin. Ya, perang Badar kaum muslimin 300 sekian, orang musyrik berapa tadi? 1.000. Perang Uhud kaum muslimin 1.000 minus 300 melawan orang musyrik 3.000. Perang Khandaq kaum muslimin 3.000 melawan orang musyrik 10.000. Jelas secara jumlah kalah. Ya. Secara jumlah apa? Kalah. Wong 1.000 lawan 3.000 saja sudah terlihat luar biasa saat perang Uhud.
meskipun sempat menang. Lah ini bagaimana dengan jumlah melawan 10.000? Ya, tentu ini lebih merepotkan lagi. Ditambah lagi, kalau sekiranya mereka berhasil menerobos masuk ke kota Madinah, hancur sudah kota Madinah. Maka harus dibuat barikade penahan yang efektif. Dan ternyata dipilihlah usulan dari Salman Al-Farisi. Nah, jadi sedikit gambaran ya masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini banyak kita jumpai di dalam apa istilahnya peta-peta peperangan. Jadi kurang lebih Nabi itu atau kota Madinah itu bisa dikatakan untuk masuk kota Madinah itu harus melewati 2 gunung besar yang lebar. Nah, 2 gunung besar inilah yang akan menjadi pintu gerbang kota Madinah yang sangat lebar. Oleh karena itu, sejauh antara 2 gunung ini dibuatlah parit. Dibuatlah apa? Parit. Apakah nggak mungkin menyerang dari sisi yang lain? Mungkin saja. Tapi untuk mengumpulkan 10.000 orang, satu-satunya jalan yang harus dilewati ya ini. Artinya, kalau mau lewat jalur lain, misalnya lewat celah-celah bukit, bisa. Tapi ingat, kalau lewat celah bukit, ini kan nggak bisa apa mengumpulkan 10.000 orang. Jadi apa? Mungkin satu rombongan itu hanya ratusan, gampang diserang. Jadi justru apa? Kalau orang-orang musyrik itu mau menembus kota Madinah lewat celah-celah bukit, ya sangat gampang diserang karena bukit itu apa? Celah-celahnya hanya sedikit. Jadi misalnya keluar 100 orang ya diserang oleh ribuan orang, kalah. Sedangkan yang belakang harus ngantri kalau mau lewat, kalau mau masuk. Maka satu-satunya jalan bagi 10.000 pasukan untuk bisa menembus kota Madinah ya harus lewat jalur ini, jalur terbuka ini. Nah, mau tidak mau Nabi SAW harus mengambil tindakan, dibuatlah parit tersebut. Dan ini cukup efektif karena nanti pada akhirnya tidak terjadi penembusan sama sekali. Secara besar-besaran ya. Karena apa? Mereka kalau mau masuk ke kota Madinah harus turun dulu, dan itu dibuat agak dalam. Dari atas tanah mereka berpijak, turun dulu ke parit. Nah ini kan sudah turun gampang diserang dari atas. Terus harus naik lagi, harus memanjat lagi. Kalau cuma 1-2 orang menyelinap bisa, tapi 10.000 orang berbarengan. Ya, kalau mereka sudah tumpah ruah masuk ke dalam apa? Parit, sangat mudah untuk diserang. Tinggal dipanah dari atas, selesai. Oleh karena itu tidak terjadi pertempuran besar dalam perang Khandaq ini. Ingat, meskipun jumlah pasukan 10.000, tapi tidak ada pertempuran besar seperti perang Uhud. Maka tadi saya sampaikan, perang Uhud perang yang paling mengulas fisik. Karena nyata 700 orang langsung berhadapan di tanah terbuka dengan 3.000 orang. Adapun perang Khandaq tidak terjadi kontak fisik yang besar, tetapi terjadi apa? Perang mental. Kenapa? Karena Nabi ternyata tidak hanya diserang dari luar, Nabi juga diserang dari dalam. Dalam hal ini terkait dengan suku Yahudi yang terakhir yang masih ada. Siapa? Bani Quraidah. Itulah yang membuat Nabi SAW khawatir dan cemas. Kalau Bani Quraidah keluar dari benteng mereka menyerang anak-anak dan wanita yang ada di jantung kota Madinah, menyerang dari dalam, maka Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Diserang dari luar dengan 10.000 pasukan, diserang dari dalam, maka akan lumpuh kota Madinah. Tapi Allah tidak menghendaki itu terjadi. Ya, bagaimana kisahnya? Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, insya Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di sore hari ini, masih membahas bait ke-64. Meskipun ini juga ada kaitannya dengan bait ke-65 ya, tapi kita tuntaskan dulu penjelasan tentang perang Khandaq. Ya, meskipun setelah perang Khandaq tidak pakai lama, Nabi langsung menuju
Bani Quraidah untuk berperang melawan mereka. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kajian kita di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.